Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan Ken Admiral kini juga menyeret ayahnya, AKBP Akhirudin Hasibuan yang juga seorang perwira di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kasus ini kini memasuki babak baru yang mana polisi kini tengah mengusut dugaan gratifikasi dan dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin. Melihat berbagai kejanggalan dari temuan gudang BBM hingga LHKPN yang tidak berubah sejak 2011, bagaimana mengungkap kasus ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Garnasih, dan juga pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Mas Bambang, Mbak Yenti, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Bambang dulu, Mas Bambang, ini mirip betul dengan kasus Rafael Alun, yang satu di Direktorat Pajak, ini di kepolisian. Kasusnya sebetulnya anaknya, tapi kemudian jadi berbuntut panjang, ayahnya terlibat begitu. Satu aja, kita udah tahu ada kepolisian, kasus Teddy Minahasa masih berjalan, ada peredaran narkoba yang juga dikawal kepolisian. Ini BBM ilegal juga begitu. Mas Bambang, Anda melihat ini situasinya seperti apa? Ya, belum terjadi nih apa yang kemudian dari kasus sebelum-sebelumnya dan kita sudah lihat Kapolri ngomong sendiri harus begini, harus ada perbaikan. Ternyata belum nih. Kita masih melihat kasus-kasus ini muncul, Mas Bambang. Ya, saya melihatnya kasus ini terus terjadi karena tidak ada tindakan yang konkret ya, tidak terutama pada perubahan sistem di internal kepolisian. Gitu. Pernyataan-pernyataan terus disampaikan oleh petinggi kepolisian, tetapi langkah sistemis untuk perbaikan itu sampai sekarang saya belum melihatnya secara signifikan ada perubahan gitu. Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan ini hanya menyentuh permukaan-permukaan saja, bahkan malah hanya sekedar statement-statement saja. Komitmen untuk berubah masih jauh dari harapan masyarakat gitu. Makanya kasus ini kalau ini terus dibiarkan ini akan sering muncul karena masyarakat sendiri sudah banyak berubah gitu loh. Masyarakat sudah menemukan salurannya, yakni media sosial untuk membuka pelanggaran, membuka borok-borok di kepolisian. Tetapi polisi sendiri belum banyak berubah. Makanya kalau kemudian sekarang kasus ini bergulir, belum tuntas, kemudian muncul lagi seperti itu, Mas Bayu. Iya, kita udah cukup kaget bahwa perang terhadap narkoba dinodai bahwa polisinya juga terlibat mengedarkan narkoba. Anda nggak kaget bahwa kita juga perang loh terhadap BBM ilegal yang menyusahkan masyarakat, terutama BBM subsidi seperti solar, tapi kali ini juga dibackingi oleh polisi. Paling tidak ada dugaan seperti itu. Mas Bambang, ini bukan sesuatu yang mengagetkan? Tidak kaget ya, karena terkait dengan kasus-kasus yang kemarin viral, misalnya terkait dengan konsorsium judi 303 yang mengiringi Tambu, sampai sekarang juga belum tuntas, yang disasar hanya pengedar-pengedar eceran di bawah, kemudian kasus tambang ilegal, Ismail Bolong juga belum tuntas, hanya seperti itu, hanya sekedar ramai di awal, di permukaan, tapi ketika masyarakat tidak melihatnya, tidak konsen untuk mendesak, kemudian berubah lagi gitu. Dan kemudian ketika muncul kasus lagi, yang awal-awal ini hilang gitu, makanya kan sangat susah. Dan memang ini PR berat bagi Kapolri ya, dan saya merasa bahwa Kapolri tidak akan mampu untuk melakukan perubahan ini sendiri, makanya harus negara yang mendorong, harus ada political will dari pemerintah untuk segera mendesak atau membuat perubahan di kepolisian. Tanpa ada itu pekerjaan Kapolri ini sangat berat, dan saya rasa dalam 1-2 periode Kapolri berganti tidak akan banyak berubah seperti itu. Oke, kita akan sambung lagi nanti Mas Bambang berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena ini ironis sekali, banyak hal-hal yang menjadi musuh dari rakyat, BBM ilegal dan segala sesuatunya, ternyata polisinya juga terlibat. Paling tidak ini masih menjadi dugaan. Mbak Yenti, kepolisian mengatakan dari kasus ditemukannya gudang BBM ilegal di dekat rumah
AKBP Ahirudin ini kemudian berkembang menjadi 2 kasus. Dugaan gratifikasi, saya menyebutnya biar gampang, kemungkinan ini dibackingi oleh AKBP Ahirudin, sehingga ada gratifikasi dari oknum-oknum yang membuat gudang tersebut sedemikian rupa. Kemudian ada juga tindak pidana pencucian uang. Jelaskan Mbak Yenti, di mana nanti tindak pidana pencucian uangnya diduga ini terjadi, Mbak Yenti? Terima kasih. Pertama, saya setuju sekali ya dengan Mas Bambang tadi. Memang itu, kemarin saya beberapa media saya sampaikan itu. Ini harus ada sesuatu perombakan besar-besaran di kepolisian. Yang saya pikir juga adalah bahwa apa yang disampaikan Kapolri itu tidak diindahkan di bawah. Paling-paling di atas saja yang bintang-bintang itu, di bawah tidak. Kita tahu, apalagi kasus-kasus. Kebetulan Mas Bambang saya perlu sampaikan di sini, semua kasus TPPU di Barreskrim, di Polda-Polda itu dengan saya. Saya sebagai dimintain keterangan ahli mulai di penyidikan, termasuk Ismail Bolong. Tapi apa yang terjadi berhenti, saya nggak tahu sampai mana. Jadi di awal-awal saja saya diminta. Jadi artinya ini secara teknis ya, secara teknis di bawah pun sudah terjadi ini. Kok pada mandek. Saya hampir ngambek, saya nggak mau lagi jadi memberikan keterangan ahli gitu ya untuk gelarnya, karena nggak jalan. Nah kemudian kenapa harus ada TPPU? Itu sudah jelas sekali bahwa BBM, Minerba itu sering sekali terjadi yang melibatkan kepolisian. Kenapa? Karena saya sendiri ada di situ, sering memberikan memberikan keterangan ahli atau bahkan LO bagaimana ini harus masuk ke TPPU, termasuk elaborasi terus dulu. Jadi semua kasus besar berkaitan dengan TPPU, yang mana TPPU itu memerlukan kejahatan asal, yang namanya TPPU itu adalah ada harta-harta dari hasil kejahatan asal. Nah itu, jadi dua kejahatan. Ada kejahatan asal dan kemudian dari hasil kejahatan asal ini menjadi fenomena, menjadi fakta bahwa ada harta-harta yang tidak sesuai dengan orang melakukan kejahatan asal. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk melihat bahwa ini ada indikasi TPPU. Dan dalam hal ini ya jelaslah dari LHKPN yang tidak pernah berubah, tidak mungkinlah polisi tidak berubah. Karena kalau dari beda dengan pajak ya, kalau pajak itu kan memang penghasilan pokok kita kan itu mungkin nggak berubah. Tapi kalau LHKPN kan berkaitan dengan harta kekayaan. Bahkan berkala, per tahun harusnya dirubah. Dia punya apa sekarang? Polisi, maaf saja, polisi dan juga pejabat lain. Di sekitar kita yang bukan Jakarta ya Mas Bambang ya, itu sering sekali masyarakat melihat bahwa itu ada bangunan besar, ada corporate besar. Orang mengatakan 2-3 tahun yang lalu, oh itu miliknya polisi, itu miliknya pejabat ini. Dan masyarakat dipaksa untuk menerima, oh iya. Sekarang sudah berubah fenomena sosialnya, yaitu mereka bisa viralkan, bisa ini. Ada yang tiba-tiba sekarang rumahnya itu bukan pamen loh, bukan masih pamen lah di bawah Kombes. Itu beberapa bulan yang lalu Mas Bambang ya, waduh mobilnya itu ada Alphard dan sebagainya, paling AKP atau Kompol. Ada Alphard, ada macam-macam. Sekarang tiba-tiba hilang, bersih, nggak ada. Nanti sebentar lagi muncul lagi. Itu di kabupaten-kabupaten, di Kota Madia itu ada seperti itu. Padahal saya tahu AKBP pun belum gitu. Dan itu dibiarkan. Artinya ada pembiaran. Ada pembiaran, masa nggak lihat sih? Masyarakat aja lihat, masa Kapolresnya nggak lihat? Masa Kapoldanya diam saja? Jangan semuanya diserahkan kepada Kapolri. Terlalu jauh, tidak berjenjang. Harusnya berjenjang, ini yang harus disampaikan. Artinya saya kasihan ya dengan Kapolri, artinya policy atau perintah hariannya palinglah dibunyikan ya, itu tidak diindahkan di bawah. Nah, dalam hal TPPU jelas ya bahwa ini ada kemungkinan gratifikasi. Sebetulnya Polda pun bisa, nggak usah nunggu KPK lah. Ada gratifikasi, ada illegal solar ya tentang BBM ya. Itu kan pasti ini kan ada pelakunya yang mempunyai satu etikat buruk untuk bikin solar palsu lah artinya karena pengoplosan. Nah, kenapa dia bisa berjalan terus? Kenapa tidak ditangkap polisi? Karena polisinya ternyata bukannya menangkap, malah menjaga. Untuk menjaga itu dia mendapatkan imbalan kan gitu. Itulah gratifikasi, itulah korupsi. Dari menerima korupsi itu kemudian dia memvisualisasikan, menunjukkan kepada masyarakat bahwa
profilnya berubah, rumahnya, kos-kosannya dan sebagainya. Nah, rumahnya, mobilnya, kos-kosannya yang dibeli bukan dari gajinya sebagai polisi, itulah TPPU. Jadi simpel seperti itu. Kenapa Ya. saya mengatakan begitu? Karena saya sering ikut dalam gelar perkaranya, ikut dalam legal opinionnya. Jadi yang menyatakan bahwa TPPU sulit, kalau langsung ke TPPU itu ya orang yang tidak betul-betul berkecimpung di situ. Kalau menurut saya tidak ada yang sulit dan kita jalan sebetulnya. Hanya tidak semua dia perlakukan seperti itu. Ya. Jadi memang TPPU-nya di kepolisian itu melemah, Mas Bambang ya. Bahkan saya itu bukan saya kepengen jadi ngajar ya. Saya setelah ngajar TPPU 15 tahun, 3 tahun terakhir ini tidak pernah diundang lagi. Jadi dosennya, gurunya di sana, Sespimen, Sespim itu polisi sendiri dan itu menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kenapa saya harus bicara begini? Karena BAP-nya semua ke saya. 2000 tahun lalu saja 27 BAP. Dan saya lihat kok kenapa jadi salah semua. Nah, ini mungkin Mas Bambang yang lebih mempunyai saluran untuk menyampaikan. Kalau saya disangkanya saya kepengen ngajar. Enggak ya, saya kepengen ngajar untuk perbaikan polisi gitu, bukan untuk yang lain. Oke, Jadi tolong Mbak Yenti. Pak Kapolri, saya tidak pernah lagi ngajar di sana selama Bapak menjadi Kapolri. Ya, Ya. mudah-mudahan ini didengar juga. Saya mengerti Ya. maksudnya Mbak Yenti adalah untuk kebaikan internal di kepolisian dan saatnya sekarang sebetulnya untuk membenahi karena kasus-kasus seperti ini kan merusak betul citra kepolisian kita. Mbak Yenti sedikit saja. Ya. Kepolisian di Polda Sumatera Utara menyatakan telah bekerja sama dengan PPATK, dengan KPK juga untuk menelusuri TPPU ini. Yang sebetulnya Mbak Yenti yakini bahwa sebetulnya ini sudah ada indikasi kuatnya. Dan PPATK, Kepala PPATK-nya sendiri mengatakan sejak kasus penganiayaannya belum terjadi pun mereka sudah atau sedang menyelidiki dugaan TPPU tersebut. Jadi sebetulnya ini tinggal sebuah gulungan saja yang kemudian bisa terungkap. Betul nggak Mbak Yenti? Betul, karena sudah ada beberapa data ya, dari LHKPN ada, dari PPATK ada. Dan sebelum ada kasus inilah, apapun lah itu namanya ya. Tapi yang jelas ketika ada kasus Rafael, karena perlu juga kita pertanyakan, kenapa baru sekarang, baru LHKPN di akhir tahun ini, Desember sampai Ya. Maret ini? Kenapa belum Sejak sebelum-sebelumnya? 2011 sudah nggak ada LHKPN. Ada sejak 2011. Jadi memang LHKPN terutama kita ya Mas Bambang kali ini untuk fokus kepada lembaga kepolisian Polri. Nah ini gimana Kapolda-Kapoldanya, Kapolresnya berkaitan dengan LHKPN dari anak buahnya atau anggotanya yang tidak tepat dan sebagainya. Bagaimana koordinasi mereka dengan KPK? Dan tentu KPK nampaknya memang belum mempunyai mekanisme mitigasi yang baik berkaitan kalau ada LHKPN yang stagnan. Seperti ini kan tidak mungkin. LHKPN itu kan kepemilikannya, kekayaannya. Beda dengan pajak yang mungkin bisa saja karena berkaitan dengan gaji home base-nya bisa saja sedikit ya. Tetapi kalau LHKPN kan tidak. Itu adalah berkaitan dengan harta kekayaannya yang meningkat. Dan untuk kepolisian itu sangat, Mas Bambang, masyarakat sangat resah. Betapa di sebelah kanan kiri kita ada pamen-pamen ya yang kaya raya luar biasa. Dan maaf Mas ya, mereka juga sombong-sombong sekali tidak memperlihatkan mereka itu pelayan publik. Ini juga harus didengar oleh Kapolri. Coba deh ditanyakan kepada Kapolresnya itu bahwa betapa mereka itu demikian sombongnya gitu ya. Angkuh. Jadi masyarakat tuh udah antipati terhadap mereka, udah gitu. Ini nanti tunggu saja nanti ini akan panen kasus Mas Bambang. Ini untuk Pak Kapolri ini tunggu. Ini akan ada panen kasus. Panen kasus karena apa? Karena kasusnya sendiri itu sudah terjadi lama. Tetapi sekarang tadi saya senang dengan pernyataan Mas Bambang. Sekarang ada pola yang berbeda dari apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang menemukan salurannya yaitu melalui media, melalui TikTok, melalui viral-viral tadi. Tapi kan tidak bagus kalau ada kasus kalau viral. Nah sebaiknya Polres sampai ke Polres, jadi Bapak Kapolri jangan bicara di atas saja, sampai ke Polres perintahkan Kapolresnya untuk segera menjemput bola, ya jangan menunggu diviralkan. Cek semua anak buahnya yang sudah menjadi perbincangan di publik sekitarnya itu pasti nanti akan panen. Ya udahlah, kalau sudah begitu singkirkan semua orang-orang itu dan gantilah dengan yang baru-baru, yang banyak masih baik, yang justru tidak dapat jabatan, Mas Bambang. Saya kan
27 tahun berkecimpung di pendidikan polisi ya, kecuali 3 tahun terakhir. Ini saya memang TPPU itu tidak diundang lagi gitu ya, but I don't know why gitu ya. Ya, Tapi terjawab sekarang, makanya TPPU-nya lemah semua, semuanya dipisahkan. Dan membuat saya ketika membuat BAP, kenapa dipisahkan begini Pak? Kenapa pasal 75 tidak diterapkan sekaligus? Dan ini juga penting untuk Polda Sulut ataupun KPK. Kali ini kasusnya jangan dipisahkan, langsung dikumulatifkan antara kejahatan asalnya yaitu gratifikasi yaitu korupsi dan TPPU-nya yaitu ketika dia beli Robicon, dia beli membiayai kos-kosannya atau harta-harta yang lain langsung, apalagi sudah ada penghentian sementara transaksi oleh PPATK yang juga kalau nggak salah bukan pada Pak Ahirudin sendiri tapi juga ya. pada istrinya dan anaknya. Lah ini langkah yang sangat penting yang sudah dilakukan oleh PPATK dan kita apresiasi tentang itu. Tinggal bagaimana umpan balik ininya, bagaimana ini sekarang baik Polda maupun KPK. Saya Mas Abang mohon maaf, jangan membiasakan diri untuk jangan di Polda nanti kan tidak mungkin jeruk makan jeruk. Nah ini harus dihentikan. Kita harus percaya Polda pun bisa. Bahkan kalau pelakunya itu adalah polisi, malah harusnya lebih keras karena memang filosofinya ketika penegak hukum atau pejabat negara yang melakukan korupsi harusnya pidananya dipertajam ditambah sepertiga. Nah ini filosofi ini harus dikedepankan. Oke, Mbak Yenti, saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, bisa sampai sejauh ini kan kasus Ahirudin ini ditangani oleh Polda. Kita belum lihat keterlibatan dari pusat Jakarta, Mabes Polri dan lain-lain. Kapolri juga belum bicara. Kalau kita bandingkan berbeda dengan Ibu Menteri Keuangan yang langsung turun tangan dan berikan komentar berkaitan dengan Rafael Alun begitu. Apa ini memang diperlukan seperti itu atau tidak perlu seperti kata Mbak Yenti sehingga ini sebetulnya kita yakini, kita optimis bahwa ini akan bisa selesai sampai ke akar-akarnya, Mas Bambang? Memang ini yang kita sangat sesalkan ya, seolah-olah bahwa problem di bawah ini ya, tidak menyentuh Kapolri ya. Makanya tidak ada pernyataan seperti Menteri Keuangan ketika meminta maaf pada publik gitu. Saya melihat berbeda dengan Mbak Yanti ya terkait dengan penyidikan kasus ini gitu. AKBP Ahirudin ya ini sudah melakukan tindak BBM ilegal ini sudah berlangsung cukup lama gitu loh, dan tentunya di sekelilingnya juga mengetahui. Makanya saya melihat ada potensi konflik kepentingan bila dilakukan oleh penyelidikan oleh Polda sendiri. Tidak seorang AKBP dengan level AKBP ini memiliki jaringan yang sangat luas, kemudian juga level yang hampir sama dengan perwira pucuk pimpinan di Polda, AKBP, Kombes, dan di bawah di setingkat di atasnya hanya Wakapolda saja yang bintang 1 dan Kapolda yang bintang 2 gitu. Makanya kalau kemudian mereka melakukan penyelidikan sendiri terkait kasus BBM ilegal ini saya melihat potensi konflik kepentingannya sangat tinggi sekali. Makanya Mabes Polri lah yang harus turun dan mengambil alih. Karena kalau tidak citra kepolisian yang sudah terpuruk ini, kalau kasus ini tidak tuntas ya akan semakin menurun. Indikasi konflik kepentingan ini dari pernyataan bahwa AKBP Ahirudin ini hanya sekedar penjaga, di hire sebagai pengawas dari kegiatan ilegal tersebut. Padahal tentunya ini sangat jauh dari tupoksinya dan sudah berjalan sangat lama gitu. Artinya sekeliling misalnya Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktur Tindak Pidana Khusus Polda mengetahuinya, Pidum juga mengetahuinya, karena BBM ini kan terdistribusikan ke beberapa pihak, ke beberapa wilayah di sekitar Sumatera Utara. Jadi tidak mungkin dilakukan sendiri oleh AKBP Ahirudin. Mereka mengetahuinya. Kalau kemudian sekarang mereka menyelidiki, saya yakin konflik kepentingan itu sangat besar dan seringkali hasil dari ilegal ini juga disebar merata ke banyak pihak gitu loh.
Makanya Mabes Polri lah yang harus turun tangan. Bahkan kalau kita melihat belajar dari kasus Ismail Bolong misalnya, Mabes Polri sendiri yang turun aja tidak berkutik itu. Laporan sudah dia ambil dari di Propam, tetapi fakta-faktanya Kapolda masih tetap, yang lain-lainnya masih tetap seperti itu. Nah, ini PR besar bagi Kapolri seperti itu, Mas Bayu. Mbak Yenti, kalau dengar ceritanya Mas Bambang, dengar ceritanya Mbak Yenti dalam beberapa kasus besar ada dugaan TPPU, semua bukti-buktinya sudah ditaruh di depan meja, lengkap semua, bolanya udah matang. Beberapa kasus, tetapi kemudian kita tidak mendengar lagi sebagai publik, kita tidak mendengar lanjutannya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Memang nggak mau ini terungkap lebih jauh karena bisa saja melibatkan nama-nama lain seperti analisanya Mas Bambang. Itu Polres pasti terlibat, kira-kira begitu. Polda juga mungkin ada yang tahu sedemikian rupa. Sehingga ini kita menduga nanti kasus ini juga akan mandek di sebuah titik. Mbak Yenti. Ya baik, saya menghargai tadi Mas Bambang mengatakan bahwa tidak agree with me ya berkaitan dengan Polda. Tapi saya tuh satu ide Mas Bambang ya, ide besar. Artinya karena kalau semua ditumpuk di Barreskrim itu nggak cukup SDM-nya. Maksud saya gini, bagaimana kita nyumbang pikiran kepada Pak Kapolri kalau terjadi seperti ini ganti semua, mulai Kapoldanya ini ganti langsung ditangani di sana gitu. Ini sebagai suatu pertanggungjawaban juga bagi Kapolda, Kapolres yang membiarkan akan diganti langsung untuk jadi yang dinonaktifkan bukan yang pelakunya saja Mas Bambang, termasuk atasan itu tadi yang kemungkinan juga dia ada pembiaran. Itu mungkin kita harus biasakan ke sana. Karena kalau semua ditumpuk di atas juga hilang kasusnya. Dan kenapa ini bisa berhenti? Berhentinya itu Mas Bayu di TPPU Mas. Jadi kalau kita fokus kepada Ismail Bolongnya saja misalnya atau kepada Akhirudinnya saja, ini dia akan hanya fokus kepada gratifikasi. Nah, dan gratifikasi paling-paling orang yang mengoplos, yang punya pelanggaran terhadap minerba atau banyak sekali undang-undangnya itu, bisa lembaga konsumen, bisa juga perdagangan dan sebagainya sebagai kejahatan asal, hanya pelaku itu dan Ismail dan Pak Akhirudin saja karena dia menerima korupsinya, hanya itu. Tetapi ketika ada TPPU itu adalah fokus kepada ketika Pak Akhirudin itu mendapatkan gratifikasi itu kemana saja uangnya. Nah ini adalah diuraikannya di TPPU. Jadi nanti dia akan mengatakan bahwa maaf ya dengan bahasanya masyarakat dia nyetor ke ini sehingga Pak Akhirudin sendiri tidak jadi kasus dan Pak Akhirudin sendiri bisa melindungi pelaku BBM itu. Kenapa dia tidak jadi kasus polisi oknum ini adalah karena dia juga memberikan sana sini selain kepada keluarganya dan kepada atasan-atasan yang diprediksi atau diindikasikan bisa terlibat itu adalah mereka terlibatnya pada TPPU-nya. Mungkin saja mereka dengan mudah bisa mengelak tidak terlibat pada kejahatan asalnya, tapi jangan main-main, jangan coba-coba. Dengan TPPU mereka akan kena semua walaupun sampai ke atasnya. Tapi jangan-jangan yang terjadi Mbak Yenti karena kita sebutlah dalam sebuah dugaan AKBP Akhirudin ini jadi tetap besar kepala begitu karena dia bilang kira-kira saya punya kartunya, yang terlibat ini juga bukan main-main, jadi petinggi semua. Sehingga kemudian kasus ini akhirnya jadi mandek karena TPPU ini akan bisa membongkar ini semua. Nah hal ini yang jadi lingkaran setan, tampaknya begitu kira-kira Mbak Yenti, kalau kita boleh menduga. Ya saya berharap pendekatan yang disebut Mas Bayu bukan organized crime tapi hanya sekedar turut serta kelompok oknum-oknum saja. Jadi bukan organized crime dalam artian semua lembaga kepolisian terlibat lah, ini sudah kita kiamat dengan polisinya. Tapi kita berharap ini adalah kelompok saja. Ini adalah sindikat saja, bukan organized crime yang sesungguhnya. Artinya apa? Biasa saja yang disampaikan oleh Pak Akhirudin ya nggak masalah. Kita kan punya sebetulnya pendekatan bahwa siapa yang bisa membuka yang peranan mereka tidak terlalu besar, tapi bisa mengungkap lebih besar, maka masuklah itu justice collaborator untuk membuka semuanya. Jadi kita berpikir positif bahwa kalaupun banyak ya Mas Bambang, tapi bukan organized crime. Artinya polisi ini bukan lembaga yang melakukan kejahatan yang secara sistematis, tapi masih oknum-oknum yang
terlibat sebagai apa? Permufakatan jahat saja. Nah, ini harap. Tapi kalau semuanya terlibat sampai ke Kapolri, sampai ke bintang-bintang di sana, ya sudah, kita selesai. Ya udah, nanti kita mungkin harus membongkar lagi kepolisian. Mungkin kita kepolisian itu kita bongkar semua, seperti beberapa negara mungkin diserahkan kepada TNI. Itu sudah pernah terjadi. Atau seperti di Hong Kong kemudian ada KPK itu kan semua polisi Hong Kong itu korup ya, karena dia membackingi narkoba, membackingi kejahatan-kejahatan, sehingga pada waktu itu dikirimlah semua kepolisian dan organisasi dari London ke Hong Kong. Jadi semua polisi Hong Kong dirubah. Nah, ini tantangannya kepada Pak Kapolri. Karena polisi itu milik rakyat dan rakyat membutuhkan itu. Tidak bisa terbayang kalau kita tidak punya polisi. Kasus kita bukan hanya korupsi. Kasus kita adalah penganiayaan, kesusilaan. Kita semua rakyat yang menjadi korban kejahatan-kejahatan kesusilaan, kejahatan perampokan, penganiayaan, pembunuhan itu memerlukan penegakan hukum oleh polisi. Kita butuh polisi. Nah, polisi ini saja oknum-oknumnya menyalahgunakan. Malah mereka bukannya sebagai pelayan, tetapi mereka pelayan publik, tapi mereka arogan. Nah, itu Mas Bambang. Itu Mas Bambang. Oke. Menyambung Mbak Yenti, Mas Bambang, dari beberapa kasus besar, konsorsium 303 ikut terungkap ketika kasus Sambo, Teddy Minahasa, peredaran narkoba, dan sekarang ini lagi AKBP Ahirudin, ada BBM ilegal. Semuanya buat saya ironis sekali terjadi di tengah kepolisian kita. Harapan kita ini ada oknum, sehingga bukan sebuah organized crime. Pun begitu, kita sudah melihat bahwa kasus-kasus konsorsium 303, kita masih terus melihat perkembangan dari kasus Teddy Minahasa. Seberapa jauh kita bisa optimis kepolisian kita di bawah Kapolri yang sekarang dengan bantuan dari berbagai pihak, dan saya garis bawahi political will di sisa pemerintahan Pak Jokowi sebagai presiden, ini mampu kemudian melihat ini sebagai sebuah titik balik. Tidak membalik telapak tangan, tetapi bagaimana kita bisa yakin bahwa kepolisian akan ada bebenah yang sangat luas seperti Bu Yenti katakan sebagai contoh misalnya di Hong Kong. Mas Bambang. Saya setuju yang sampaikan Mbak Yanti tadi, Mas Bayu, bahwa ini bukan organized crime, tapi sindikat. Di kepolisian saya melihatnya memang ada kelompok-kelompok ya. Saya membedakannya kelompok pro status quo dengan kelompok progresif gitu loh. Beberapa kawan-kawan yang progresif ingin mendobrak, tetapi kekuatan pro status quo yang mapan dengan pelanggaran-pelanggaran, sudah nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran, itu tentunya juga akan defensif gitu. Makanya lagi-lagi ini kerja keras dan komitmen dari Kapolri, Pak Listio Sigit, kalau masih belum ada perombakan besar, sama seperti disampaikan Mbak Yanti tadi, tidak ada pertanggungjawaban, Kapolda tidak bertanggung jawab pada anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Padahal peraturan Kapolri kan sudah ditandatangani oleh Pak Listio tahun 2022 kemarin terkait dengan pengawasan melekat, Perpol 2 tahun 2022. Ini harusnya dijalankan gitu. Yang terlibat langsung dicopot, ya atasannya tentunya yang bertanggung jawab pada anak buah yang melakukan pelanggaran ini juga harus segera dicopot, diganti saja. Ini kalau memang benar-benar komitmen, bukan mencopot tetapi untuk dalam tanda kutip mengamankan. Karena beberapa, saya melihat beberapa kasus mereka dicopot tetapi diamankan, disimpan dulu kemudian dipromosikan gitu loh. Sama seperti yang kasus yang paling besar itu kasus Kanjuruhan. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Alvinta dicopot dari jabatan Kapolda Jawa Timur, tetapi 5 bulan kemudian dipromosikan sebagai gubernur STIK itu. Artinya apa? Pertanggungjawaban di internal kepolisian itu nyaris tidak ada gitu. Makanya keras saya sampaikan bahwa etika kepolisian ini harus benar-benar tinggi, harus dijaga, karena etika profesi ini harus benar-benar dijaga. Kalau tidak, ya kita akan melihat potret kepolisian sebagai sebuah lembaga yang berisi kumpulan preman-preman yang diberikan kewenangan oleh negara gitu. Itu kan sangat menyedihkan gitu. Itu Mas Bayu. Ya, baik. Kira-kira itu yang mungkin menjadi sebuah harapan kita ke depan. Mbak Yanti, sedikit sekali lagi,
Saya yakin Mbak Yenti juga adalah salah satu kolega terbaik yang dimiliki kepolisian, khususnya untuk tindak pidana TPPU. Supaya Mbak Yenti nggak diminta terus memperbaiki BAP dan lain-lain. Apa yang Mbak Yenti harapkan sebetulnya? Sehingga semua harapan kita pagi hari ini terhadap kepolisian tidak lagi menjadi sarang dalam tanda petik preman seperti ini. Kita ingin kepolisian kita bersih dan betul-betul bisa kita percaya. Mbak Yenti, apa yang Mbak Yenti harapkan? Bahwa TPPU ini tidak kemudian menjadi titik buntu, tetapi justru menjadi pembuka jalan untuk pembersihan di kepolisian. Iya, saya kira pertama sebelum ini, mumpung saya sampaikan ke Mas Abang juga, ke Mas Bayu, kita sudah resah, saya Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia sudah 5 tahun ini, kami betul resah sekali dan kami ingin sekali diundang untuk audiensi ke sana. Semua mengatakan bahwa kenapa TPPU, bahkan Teddy Minahasa, aneh sekali tidak ada TPPU-nya, sangat aneh. Ya, Teddy Minahasa itu juga sangat aneh. Sambo tidak ada. Ini sangat aneh. Jadi memang TPPU ini harus digalakkan kembali. Alhamdulillah ini saya sudah dapat undangan sih sebetulnya di Tipideksus sama Tipiter tuh akan mengundang saya, akan gitu ya. Akan belum tentu terjadi juga. Karena saya mengatakan ini bagaimana Baris-Krim sebagai pembina untuk Polda-Polda kok malah seperti ini dalam hal TPPU. Jadi menurut saya curiga, ini apa nggak paham atau sengaja nggak paham atau bahkan meracuni saya supaya mengikuti bahwa ini jangan dulu Bu, ini jangan dulu Bu. Betul itu Pak. Itu sangat betul. Sehingga banyak sekali korban-korban itu menyerang ke rumah saya itu betul. Mereka datang ke rumah saya ingin agar pakai TPPU mendorong Bareskrim untuk TPPU-nya naik. Nanti saya berikan ada dokumen-dokumen medianya. Karena masyarakat saking marahnya, saya heran loh kok jadi saya yang diserang. Betul Mas Bambang, 40 orang nyerang ke rumah saya yang di Bojongkoneng itu di kampung itu. Ingin mendorong agar ada TPPU-nya. Kami, akademisi di Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia itu membahasnya kenapa ya kok kasus-kasus besar tidak pakai TPPU, ada apa? Padahal TPPU itu bukan isu baru. Kita punya TPPU 2002. Maka saya mengatakan sejak 2004 tuh saya mengawal TPPU-nya di Bareskrim. Dan alhamdulillah kenapa? Mungkin juga mereka terpaksa ya, karena kadang-kadang saya terpaksa dihadirkan di pengadilan di luar berkas karena kalau saya tidak jadi BAP di dalam. Artinya apa? Hakim juga menginginkan saya yang menjelaskannya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau memang polisi masih ingin dihargai dan diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan kejahatan ekonomi terutama, itu adalah harus pakai TPPU semuanya. Jadi mungkin harus ada upgrading yang mungkin harus mengundang Mas Bambang sebagai pemantaunya gitu. Harus ada pemantauannya ya Mas Bambang ya. Kelihatannya kita memerlukan itu. Jadi memang semuanya harus ada TPPU. Untuk kejahatan apa? Kapolri untuk 26 kejahatan ekonomi dan semua kejahatan ekonomi yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas harus dengan TPPU sejak awal. Jadi kalau tidak, ini tidak akan pernah selesai dan para oknum ini akan senang sekali karena mereka nggak apa-apa pasang badan dan sebagainya, copot juga nggak apa-apa, orang uangnya sudah ratusan miliar bahkan gitu. Nah ini harus dipahami betul kalau kita akan melihat dan juga ini untuk Pak Presiden, untuk Menteri Keuangan juga, percuma Bapak semua memprogramkan pembangunan ekonomi ketika mitigasi untuk terjadinya kejahatan ekonomi dengan TPPU tidak dikedepankan, percuma semua. Nah ini mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Baik. Dan kami mohon bagaimana Mas Bambang, bagaimana kalau bisa audiensi lah kami masyarakat hukum pidana yang isinya adalah guru besar dan doktor-doktor senior hukum pidana se-Indonesia, baik PTS maupun PTN. Coba kami diundang, kami kan kalau mengajukan diri kan mungkin enggak ya, tapi dengan ini saya mohon boleh enggak sih kita audiensi beliau-beliau ini mendengarkan dari pemikiran akademik demikian. Ya, baik. Ini semua karena kecintaan kita kepada Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih masukan dan obrolan pagi ini, Mas Bambang dan juga Mbak Yenti Ganarsi. Kita akan ketemu lagi dan memantau terus kasus-kasus ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.